Salam anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa bersama-sama di dalam kita mempersiapkan ujian kita di tahun ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semuanya, terlebih kepada anak-anak kami untuk mengenyam pendidikan yang tentunya tidak semua anak-anak bisa mendapatkan kesempatan untuk kami bisa belajar, mempersiapkan diri kami di bangku sekolah kami untuk masa depan kami. Bapa di surga, kami akan bersama-sama merenungi firman Tuhan. Di dalam kami mempersiapkan diri menghadapi ujian nanti, biarlah Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami sehingga kami terbuka akan firman-Mu. Terlebih dari firman-Mu ini menguatkan kami di dalam menapaki hari-hari kami, terlebih di dalam menghadapi ujian ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini, saya ambil satu ayat saja dari Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2, demikian. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita menghadapi ujian sekolah, baik kita yang ada di tingkat SD, SMP, maupun di tingkat SMA. Tentu membutuhkan persiapan-persiapan, membutuhkan belajar-belajar kita yang giat, agar kita bisa menghadapi ujian ini dengan baik. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sekolah selama bertahun-tahun dan akan terus melanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Yang kita tanyakan, buat apa lo belajar itu? Buat apa lo sekolah itu? Kita kadang hanya bisa menjawab bahwa sekolah adalah kewajiban agar kita bisa bertahan hidup di masa yang akan datang. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk hidup. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk menghadapi ujian. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di setiap kenaikan kelas, di setiap perubahan kita akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, tentu akan ada ujian atau semacam tes yang diberikan oleh pihak sekolah kepada kita semuanya. Bila siswa berhasil mendapatkan nilai bagus dalam ujian, maka ia dinyatakan berhak naik kelas, berhak menuju sekolah yang lebih tinggi lagi. Namun bila gagal, maka ia akan diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilai melalui ujian-ujian ulang, atau bahkan tetap tinggal di kelas atau sekolah sebelumnya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kelas kehidupan.
Sebelum kita naik ke kelas selanjutnya, kita akan mendapat ujian. Hasil ujian yang kita dapat menentukan apakah kita layak untuk naik kelas atau tidak. Tidak semua manusia tahu, tidak semua orang tahu bahwa mereka tanpa sadar sebenarnya setiap permasalahan atau proses di dalam kehidupan ini adalah sebuah ujian untuk kita naik kelas di dalam kehidupan ini. Di antara mereka yang ada tidak peduli, menghadapi dengan sembarangan, menghadapi dengan sepele, akhirnya mendapatkan nilai yang jelek sehingga mereka hanya berputar-putar di kelas itu saja dan tidak naik ke kelas berikutnya. Ketahuilah bahwa kita harus bersikap bijaksana dengan hidup kita. Kita harus bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang kita hadapi adalah sebuah ujian. Ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita membaca buku, ketika kita menonton TV atau apapun juga, kita sedang diuji. Kebaikan dan kerahmaan kita diuji untuk kematangan dan kesiapan kita. Untuk apa itu semuanya? Menjadi garam dan terang di sekeliling kita. Untuk menjadi saksi Kristus yang sesuai dengan apa yang digandaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Apakah hari ini kita sudah siap lulus? Ataukah kita memilih gagal? Tetapkanlah hati untuk terus lulus, supaya kita memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Yesus di surga, dan menjadi saksi Kristus yang efektif di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah pilihan Tuhan. Jangan salahkan situasi. Kalahkanlah situasi dengan bersikap dan bertindak seperti yang seharusnya. Ingat, setiap saat kita sedang diuji, maka berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita belajar dengan setia. Mari kita berkeras, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menguatkan, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, untuk kami mempersiapkan hati pikiran kami, memasuki ujian, baik kami di tingkat SD, SMP, SMA. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memampukan anak-anak kami untuk mengerjakan soal-soal, tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Bahkan Tuhan mengubah mereka, memperbarui kehidupan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai anak-anak kami, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bapak, kami serahkan juga para guru, orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai memberkati mereka, sehingga berkat Tuhan tercurah atas orang tua kami, guru-guru kami yang juga terus menjagai kami. Ampuni segala kekurangan dan dosa kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan terus mengajarkan kepada kami untuk terus menyisakan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang akan menghadapi ujian, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Berkati kami melalui hamba-Mu ya Tuhan.
Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati anak-anakku, memampukan anak-anakku untuk menyelesaikan tugas ujiannya dengan baik, serta memberkati menjadi anak-anak yang luar biasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.